Hujan turun tanpa henti selama 3 hari, membawa serta amarah langit yang meluapkan Sungai Citaraga ke jantung ibu kota Jayakarta. Air menggenangi jalanan, merendam rumah-rumah, menelan kendaraan yang terparkir di pinggir trotoar. Ribuan warga panik, berlarian mencari tempat yang lebih tinggi, sementara petugas penyelamat kewalahan menghadapi lautan manusia yang menjerit meminta pertolongan. Namun, di tengah kepanikan itu, kursi-kursi di kantor pemerintahan kosong. Tidak ada pejabat yang muncul. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada arahan. Kota ini seperti kapal yang kehilangan nahoda, perlahan tenggelam dalam kehancuran. Rama Wiratama, wakil pemimpin tertinggi Nusantara Raya, turun langsung ke lokasi bencana. Ia mengabaikan jas hujan mahal yang disodorkan ajudannya dan memilih melangkah ke genangan berlumpur dengan celana tergulung, bahunya basah oleh hujan. Wajahnya menegang saat melihat seorang ibu tua yang menggendong balita di pundaknya, berusaha bertahan di atap rumah yang hampir hanyut. Tanpa ragu, Rama melompat ke air, membantu tim penyelamat mengevakuasi korban. Di mana gubernur? Di mana kepala dinas? Geramnya, namun tak ada jawaban selain tatapan cemas dari para petugas lapangan. Di balik layar, kantor pemerintahan terlihat lengang. Ruang rapat kosong, hanya menyisakan kursi-kursi mahal dan meja panjang yang sepi. Ketika seorang staf mencoba menghubungi para pejabat, yang terdengar hanya nada sambung panjang atau balasan singkat, sedang di luar negeri untuk tugas dinas. Gubernur Jayakarta, yang seharusnya memimpin penanganan krisis, justru berada di sebuah konferensi di negeri seberang, berbicara tentang pembangunan berkelanjutan sementara kotanya tenggelam. Sementara itu, beberapa pejabat lain bahkan tidak bisa ditemukan jejaknya. Media nasional tetap bungkam. Tidak ada laporan tajam yang menyoroti absennya para pejabat. Berita utama justru berisi liputan ringan tentang curah hujan ekstrim dan bantuan akan segera disalurkan. Di media sosial, warga mulai mengunggah video kondisi mereka yang mengenaskan. Anak-anak menangis kedinginan di atas genteng, seorang pria tua terbaring lemah di rakit darurat, dan Rama sendiri yang basah kuyup, berusaha menenangkan korban. Namun, tagar-tagar kritis tiba-tiba menghilang dari trending topik. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengendalikan narasi. Saat malam menjelang, Rama duduk di tangga balai kota yang gelap, satu-satunya tempat yang masih belum terendam air. Matanya menatap langit yang masih muram, pikirannya berkecamuk. Ia tahu ini bukan sekadar bencana alam, ini adalah cerminan dari sistem yang sudah lama sakit. Jika para pejabat terus menghilang di saat rakyat membutuhkan, lalu untuk apa mereka ada? Napasnya berat, amarahnya mendidih. Esok, ia bersumpah, harus ada yang berubah. Rama memasuki balai kota yang sunyi, hanya ditemani suara langkah sepatunya yang menggema di lantai marmer. Lampu-lampu redup, meja-meja rapat kosong, dan udara di dalam ruangan terasa dingin seperti bangunan tak berpenghuni. Namun, ketika ia berjalan lebih jauh ke dalam ruang komando, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di depan meja-meja kerja yang seharusnya diisi para pejabat, berdiri deretan perangkat berbentuk kubus kecil dengan lengan mekanis yang sesekali bergerak, speedboat, teknologi canggih yang dikembangkan untuk menggantikan pekerjaan administratif. Layar-layar besar di ruangan itu memancarkan suara digital yang monoton, membaca laporan dan memberikan tanggapan otomatis, seolah-olah pejabat-pejabat itu benar-benar hadir. Rama menggertakkan giginya. Ia menekan tombol pada salah satu perangkat, dan tiba-tiba layar besar menampilkan wajah seorang kepala dinas yang tersenyum tipis dari lokasi entah di mana. "Pak Rama, saya sedang bekerja seperti biasa, seperti yang Anda lihat," ujar suara itu datar. Tapi latar belakang di belakangnya tak bisa berbohong, pantulan kacamata sang pejabat menunjukkan hamparan pantai dan langit cerah. Rama menahan amarahnya. Ia lalu menghubungi seorang pejabat lainnya, hanya untuk menemukan hal yang sama. Mereka semua bersembunyi di balik teknologi, menikmati liburan dengan dalih tetap bekerja dari jauh. Di luar, rakyat tenggelam dalam penderitaan,
Sementara di dalam ruangan ini, sistem birokrasi berubah menjadi permainan boneka digital. Rama menyadari bahwa ini bukan hanya masalah kelalaian, tapi sebuah konspirasi yang telah lama dibangun. Teknologi yang seharusnya membantu justru dijadikan tameng untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Dengan sistem otomatis yang mampu mengeluarkan keputusan administratif tanpa kehadiran manusia, pejabat-pejabat ini telah menemukan cara sempurna untuk menghilang tanpa benar-benar pergi. Ini lebih dari sekadar ketidakpedulian, gumamnya, ini adalah pengkhianatan. Namun, saat Rama mencoba menggali lebih dalam, layar utama tiba-tiba mati. Alarm berbunyi, tanda aksesnya telah terdeteksi. Seseorang di balik sistem ini tahu bahwa ia sedang menyelidiki. Seketika, pintu utama ruangan itu terkunci otomatis. Seorang staf berlari tergopoh-gopoh, wajahnya pucat. "Pak, sistem sedang ditutup dari jarak jauh. Seseorang tidak ingin Anda melihat lebih jauh." Rama meraih ponselnya, mencoba menghubungi salah satu media independen, tetapi sinyalnya terganggu. Ada tangan yang lebih besar yang bermain di balik ini semua. Di luar balai kota, rakyat masih berdiri di genangan air, berharap ada pemimpin yang benar-benar hadir untuk mereka. Rama melangkah keluar, menatap kota yang gelap dengan hati yang semakin berat. Jika teknologi telah menjadi tirai bagi para pejabat untuk menghindari tanggung jawab, maka ia harus merobek tirai itu dengan tangannya sendiri. Esok, ia akan memanggil semua yang bertanggung jawab. Tapi ia tahu, perlawanan baru saja dimulai. Pagi itu, Rama duduk di ruang rapat darurat, menunggu kehadiran para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas bencana. Kursi-kursi di hadapannya masih kosong, hanya berisi map laporan yang entah benar atau hanya formalitas belaka. Namun, tepat pukul 9, layar besar di ruangan menyala, menampilkan wajah-wajah para pejabat yang tersambung dari berbagai lokasi. Gubernur Jayakarta, pria paruh baya dengan wajah selalu ramah di depan publik, tersenyum dari balik layar. "Pak Rama, maaf saya tidak bisa hadir langsung, tapi kami semua siap membahas langkah selanjutnya," katanya dengan nada seolah tidak ada yang salah. Rama mengedarkan pandangannya ke layar-layar lain, kepala dinas, direktur Badan Penanggulangan Bencana, hingga para pejabat penting lainnya, semuanya hadir secara virtual. Rama menghela napas panjang. Ia tahu mereka masih bersembunyi, berlindung di balik kecanggihan teknologi yang mereka jadikan tameng. "Baik," katanya dingin, "saya ingin laporan langsung dari kalian tentang kondisi di lapangan." Kepala Dinas Sosial berbicara, membaca laporan dengan suara datar, seolah hanya mengulang kata-kata yang sudah ditulis sebelumnya. Gubernur menimpali dengan janji bantuan yang sedang dalam proses, sementara pejabat lainnya hanya mengangguk-angguk. Tetapi Rama tidak bodoh. Dari suara-suara latar yang sesekali terdengar di mikrofon mereka, tawa samar, dentingan gelas, bahkan suara deburan ombak, ia tahu mereka tidak sedang bekerja. Mereka sedang bermain peran, bersandiwara agar terlihat berbuat sesuatu. "Baik, kalau begitu saya ingin kita semua turun langsung," kata Rama, kali ini dengan nada tajam. "Saya akan mengatur pertemuan di posko utama di Tanah Baru, lokasi yang paling parah terkena dampak. Kita akan bertemu di sana dalam 3 jam. Seketika, wajah-wajah di layar itu menegang. Beberapa dari mereka saling berpandangan, seolah tak siap dengan usulan itu. Gubernur berdehem, mencoba mencari alasan. "Pak Rama, saya rasa koordinasi lebih efektif jika kita tetap menggunakan sistem ini. Lagi pula, perjalanan ke sana bisa berisiko." Namun sebelum ia selesai, Rama berdiri. 3 jam. Jika kalian tidak datang, saya yang akan datang mencari kalian. Lalu ia keluar ruangan tanpa menunggu jawaban. Di luar, udara masih dipenuhi aroma air kotor dan lumpur yang menggenang. Warga mulai bergerak sendiri, membangun barikade darurat, membagikan makanan tanpa bantuan pemerintah yang seharusnya hadir. Rama menatap ke langit yang masih kelabu. Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah bencana sistemik, di mana mereka yang memiliki kekuasaan memilih untuk tetap nyaman,
sementara rakyat dibiarkan berjuang sendirian. Jika para pejabat itu masih ingin bermain sandiwara, maka ia akan menjadi aktor yang membalikkan panggung. Sudah saatnya kebenaran tidak hanya diucapkan, tetapi diperlihatkan di hadapan rakyat. 3 jam berlalu, posko utama di Tanah Baru dipenuhi warga yang kelelahan, duduk di atas reruntuhan rumah mereka yang hancur. Bau lumpur bercampur air kotor menusuk hidung, sementara anak-anak menangis mencari makanan yang mulai langka. Para relawan sibuk membagikan bantuan seadanya, tetapi stok terus menipis. Di tengah kekacauan itu, Rama berdiri di bawah terpal yang dijadikan tempat berlindung darurat, matanya terus mengamati jalan masuk. Tidak ada tanda-tanda kehadiran para pejabat. Ia mengecek ponselnya, tidak ada kabar, tidak ada pesan. Mereka memilih mengabaikannya. Tapi sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Media nasional yang biasanya gemar menyorot aksi heroik pejabat dalam situasi bencana justru sepi. Tidak ada siaran langsung dari lokasi, tidak ada berita tentang rakyat yang berjuang sendirian. Yang ada hanya laporan ringan tentang proses bantuan yang sedang berjalan, dihiasi dengan cuplikan rapat virtual yang dibuat seolah-olah para pejabat bekerja keras. Rama menekan nomor seorang jurnalis independen yang dikenalnya, namun telepon itu langsung mati. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar banjir. Tiba-tiba, dari ujung jalan, seorang pria bertelanjang dada, dengan lumpur menempel di tubuhnya, melangkah maju. "Mana pemerintah? Mana mereka?" teriaknya dengan suara serak, matanya dipenuhi amarah dan kelelahan. Warga lain mulai berdiri, ikut berseru. "Kami kehilangan rumah. Anak-anak kami kelaparan. Mana mereka?" Suasana mendidih. Rakyat tidak lagi hanya mencari pertolongan, mereka mencari keadilan. Mereka ingin tahu siapa yang harus disalahkan. Rama melihat ini dan tahu, jika dibiarkan, kemarahan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Ia melangkah maju dan mengangkat tangan, mencoba menenangkan mereka. "Saya tahu kalian marah. Saya juga marah," katanya lantang. "Mereka bersembunyi. Mereka tidak mau menghadapi kalian. Tapi saya di sini, dan saya tidak akan pergi." Suasana hening sesaat, lalu seseorang berteriak, "Apa gunanya kau di sini kalau mereka tetap enak-enakan di atas sana?" Rama terdiam. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia kira. Karena benar, kehadirannya tidak cukup jika sistem tetap berjalan seperti biasa. Ia harus bertindak lebih dari sekadar turun ke lapangan. Saat itu juga, ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi siaran langsung, dan mulai merekam. Jika media tidak mau melaporkan kebenaran, maka biarkan rakyat yang melakukannya, katanya. Ia menyorot kondisi di posko, memperlihatkan wajah-wajah kelelahan, anak-anak yang menggigil, dan para relawan yang berjuang tanpa bantuan pemerintah. "Inilah kenyataan yang mereka sembunyikan dari kalian." Dalam hitungan menit, ribuan orang menonton. Dalam 1 jam, angka itu meningkat menjadi ratusan ribu. Namun, saat Rama berpikir akhirnya rakyat bisa melihat kebenaran, tiba-tiba layar ponselnya mati. Sinyal menghilang, sambungan internet diputus, dan di kejauhan, deru kendaraan mendekat, sebuah iring-iringan mobil hitam, bukan bantuan yang datang, tetapi peringatan dari mereka yang tak ingin kebenaran terungkap. Mesin-mesin mobil hitam berderu pelan saat berhenti di luar posko. Dari dalamnya, pria-pria berjas gelap turun dengan wajah tanpa ekspresi. Mata mereka menelusuri kerumunan, mencari seseorang. Rama berdiri tegak di bawah cahaya redup lampu darurat, menatap mereka tanpa gentar. Ia tahu siapa mereka, utusan dari pusat kekuasaan, tangan-tangan tak terlihat yang selama ini mengendalikan narasi, memastikan sistem tetap berjalan sesuai kehendak mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengenakan earpiece kecil dan senyum yang terlalu tenang. "Pak Rama," katanya dengan suara datar, "kami perlu bicara sekarang." Para warga yang masih berkumpul mulai mundur perlahan, menyadari ketegangan yang merayap di udara. Beberapa relawan menggenggam erat alat-alat seadanya,
seolah bersiap melindungi satu-satunya pemimpin yang benar-benar turun ke lapangan. Rama mengangguk kecil, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabah, lalu mengikuti pria itu menuju mobil. Di dalamnya, udara terasa dingin meski AC tidak menyala. Seorang pria lebih tua duduk di kursi tengah, mengenakan setelan abu-abu yang mahal. Matanya tajam, penuh perhitungan. "Anda membuat kegaduhan," katanya tanpa basa-basi. "Ada jalur-jalur tertentu yang harus diikuti jika Anda ingin melakukan perubahan. Dan Anda melanggarnya." Rama bersedekap. "Jalur yang Anda maksud adalah diam dan membiarkan rakyat tenggelam." Pria itu tersenyum tipis. "Jalur yang saya maksud adalah politik. Anda tahu bagaimana sistem ini bekerja, Pak Rama. Anda mungkin punya niat baik, tapi niat baik tanpa strategi hanya akan menghancurkan Anda sendiri." Ia bersandar, menatap Rama seolah menilai apakah lawan bicaranya cukup cerdas untuk memahami pesan tersiratnya. "Kami tidak ingin Anda gagal. Tapi kami juga tidak bisa membiarkan Anda mengacaukan keseimbangan." Rama mengerti, ini bukan sekadar peringatan, ini tawaran. Mereka ingin mengendalikannya, menjadikannya bagian dari permainan. Rama menahan napas. Jika ia menolak, mereka bisa membuatnya lenyap, secara politik atau bahkan secara harfiah. Jika ia menerima, ia akan terjebak dalam lingkaran yang selama ini ia lawan. Tapi sebelum ia bisa menjawab, ponselnya bergetar pelan di saku. Pesan singkat dari seseorang yang namanya tidak ia kenal, "Jangan percaya mereka. Kami bisa membantumu. Datang ke pasar baru tengah malam." Rama menatap layar itu lama, lalu menyimpan ponselnya kembali. Ia mendongak, menatap pria di depannya. "Saya mengerti maksud Anda. Beri saya waktu berpikir." Pria itu tersenyum puas. "Bagus. Saya harap Anda memilih dengan bijak." Malam itu, saat mobil hitam itu pergi, Rama tidak kembali ke posko. Ia mengambil helm dan jaketnya, lalu mengendarai motornya sendirian ke pasar baru. Jika ada kelompok lain yang bergerak di balik bayangan, ia harus menemui mereka. Karena sekarang, ia tidak hanya melawan pejabat yang malas, ia melawan sesuatu yang lebih besar, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Malam menelan kota dengan cahaya redup dari lampu jalan yang berkelip lemah. Pasar baru, yang biasanya ramai dengan pedagang dan pembeli, kini sunyi dengan hanya beberapa kios yang masih terbuka. Rama memarkir motornya di sudut gelap, matanya waspada terhadap setiap bayangan yang bergerak. Pesan singkat yang ia terima sebelumnya tidak menyebutkan siapa yang akan ia temui, hanya lokasi dan waktu. Udara berbau logam, hujan baru saja reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya neon. Tiba-tiba, sebuah suara rendah menyapanya dari dalam gang sempit. "Pak Rama, Anda datang lebih cepat dari yang kami kira." Seorang pria bertubuh kekar melangkah keluar dari kegelapan, diikuti dua orang lain yang wajahnya sebagian tertutup masker. Mereka bukan pejabat, bukan juga orang-orang pemerintah. "Kami tahu Anda sedang mencari jawaban. Dan kami tahu Anda telah diincar." Pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal. "Semua ada di sini. Bukti bahwa banjir ini bukan hanya bencana alam. Ada yang bermain di baliknya." Rama membuka amplop itu. Foto-foto satelit, dokumen kontrak, dan laporan keuangan tersebar di tangannya. Semuanya mengarah pada satu fakta mengerikan, proyek bendungan yang seharusnya menjadi tameng utama Jayakarta telah gagal sebelum dibangun. Dana miliaran telah dialihkan ke rekening-rekening gelap, sementara pembangunan fisiknya hanya setengah jadi. Itulah sebabnya banjir kali ini jauh lebih parah dari yang seharusnya. Lebih buruk lagi, beberapa nama pejabat yang selama ini bersembunyi di balik rapat virtual muncul dalam dokumen ini sebagai penerima dana haram. Rama mengepalkan tangannya. "Jadi mereka sudah tahu ini akan terjadi," gumamnya, suaranya bergetar karena amarah. Pria di depannya mengangguk. "Bukan hanya tahu, mereka membiarkannya. Dan sekarang, mereka ingin Anda diam." Salah satu pria bertopeng lainnya berbicara pelan, "Jika Anda benar-benar ingin melawan, kami bisa membantu.
Tapi Anda harus tahu, ini bukan lagi sekadar politik. Ini perang di balik layar. Rama menatap mereka satu persatu. Dulu, ia berpikir bahwa kejahatan terbesar dalam pemerintahan adalah ketidakpedulian. Tapi kini ia sadar, ada yang lebih jahat dari itu, kesengajaan. Pejabat-pejabat itu bukan sekadar malas atau tidak kompeten. Mereka sadar apa yang mereka lakukan, dan mereka rela mengorbankan kota ini demi kepentingan mereka sendiri. Ia menatap dokumen di tangannya. Ini bukan hanya tentang banjir. Ini tentang bagaimana sebuah sistem telah dirancang agar para penguasa tetap aman, sementara rakyatnya dibiarkan tenggelam. Dan sekarang, ia punya bukti. Pertanyaannya hanya satu, seberapa jauh ia siap melangkah untuk mengungkap semuanya. Malam semakin larut ketika Rama meninggalkan Pasar Baru. Amplop berisi bukti korupsi itu tersembunyi di balik jaketnya. Ia mengendarai motornya dengan hati-hati, setiap bayangan di pinggir jalan terasa seperti ancaman. Kini, ia bukan hanya seorang pejabat yang mencoba membenahi keadaan, ia adalah ancaman bagi sistem yang telah lama mengakar. Dan orang-orang yang menikmati sistem itu tidak akan tinggal diam. Benar saja. Di tikungan jalan sepi, dua motor muncul dari kegelapan dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Mata Rama menangkap pantulan besi di tangan salah satu pengendara, senjata tumpul, mungkin linggis atau pipa baja. Tanpa pikir panjang, ia menarik gas dan menikung tajam, mencoba melarikan diri. Tapi mereka lebih cepat. Salah satu motor menyalip ke depan, mencoba memepetnya ke tembok bangunan tua. Rama berusaha menghindar, namun hantaman keras mengenai pundaknya, membuatnya kehilangan kendali. Motornya tergelincir, jatuh menghantam aspal basah. Kesakitan menjalar dari bahunya, tapi ia tahu ia tidak punya waktu untuk merasakannya. Para penyerang turun dari motor, wajah mereka tertutup helm gelap. Salah satu dari mereka mendekat dengan langkah berat, mengangkat linggisnya. "Kau seharusnya tidak ikut campur, Pak Rama," suaranya datar, tanpa emosi. Rama merayap mundur, mencari cara untuk melawan. Tapi sebelum linggis itu menghantam, suara sirene meraung di kejauhan. Cahaya biru merah menembus malam. Para penyerang saling pandang, lalu tanpa sepatah kata pun, mereka berbalik dan melarikan diri. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di dekat Rama. Pintu terbuka, dan seorang wanita turun dengan ekspresi penuh ketegangan. "Masuk," katanya. Singkat. Rama sempat ragu, tapi melihat motor penyerangnya masih berputar-putar di kejauhan, ia tidak punya pilihan. Begitu ia masuk, mobil melaju cepat meninggalkan tempat kejadian. Wanita itu menatapnya sekilas dari kaca spion. "Mereka tidak akan berhenti, Rama," katanya pelan. "Jika kau benar-benar ingin menuntaskan ini, kau butuh sekutu lebih dari sekadar dokumen." Rama menatap wajahnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia mengenali wanita itu, seorang jurnalis yang selama ini suaranya selalu ditekan oleh media arus utama. Jika ia ada di sini, itu berarti ada lebih banyak orang yang tahu tentang apa yang sedang terjadi. Mungkin, ia tidak sendirian dalam perang ini. Tapi satu hal yang pasti, setelah malam ini, tidak ada jalan untuk kembali. Mobil melaju cepat menembus malam, meninggalkan bayangan-bayangan yang masih mengintai di belakang. Rama menekan pundaknya yang nyeri, sisa pukulan tadi masih terasa berdenyut. Di sebelahnya, wanita itu tetap fokus mengemudi, ekspresinya dingin namun matanya penuh kewaspadaan. "Kita belum aman," katanya tanpa menoleh. "Mereka tidak akan berhenti hanya karena kau lolos sekali." Rama menatapnya tajam. "Siapa mereka? Apa kau tahu siapa yang mengirim orang-orang itu?" Wanita itu menghela napas. "Aku tidak tahu siapa di atas rantai komando mereka. Tapi aku tahu satu hal, mereka adalah bayangan dari sistem yang ingin kau lawan." Mereka tiba di sebuah gedung tua di pinggiran kota, jauh dari sorotan media atau kehadiran aparat. Begitu masuk, Rama melihat beberapa orang sudah menunggu di dalam, para jurnalis independen, aktivis, dan analis data yang selama ini bergerak di bawah radar. Salah satu dari mereka, pria berkacamata dengan laptop terbuka di depannya,
langsung berbicara, kami sudah melihat dokumen yang kau bawa. Ini lebih besar dari yang kami duga. Ia memutar layar laptopnya ke arah Rama, menunjukkan grafik aliran dana yang rumit, menghubungkan proyek bendungan gagal itu dengan perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh tokoh-tokoh penting di pemerintahan. Wanita itu duduk di depan Rama. Kami sudah lama mengumpulkan data ini, tapi kami tidak punya satu hal yang bisa membuat ini meledak, seorang pejabat yang berani bicara. Suasana di ruangan menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Rama. Kami bisa menyebarkan ini secara anonim, lanjutnya, tapi tanpa figur yang berdiri di depan, ini hanya akan menjadi teori konspirasi di mata publik. Rama menyadari apa yang mereka minta. Jika ia bicara, jika ia membawa ini ke hadapan rakyat, ia tidak hanya akan melawan pejabat korup, ia akan melawan sistem yang selama ini menjaga mereka tetap berkuasa. Ia menggenggam dokumen itu erat. Kalau aku bicara, mereka tidak akan tinggal diam, katanya. Pria berkacamata itu tertawa kecil. Mereka sudah mencoba membunuhmu. Tidak ada jalan kembali. Rama menghela napas, lalu mengangkat kepalanya. Baik, katanya mantap. Tapi kita tidak bisa hanya sekadar membongkar. Kita harus memastikan mereka tidak bisa lari. Wanita itu tersenyum samar. Itu sebabnya kau ada di sini. Malam itu, perang tanpa wajah resmi dimulai. Rama bukan lagi seorang pejabat daerah biasa, ia kini menjadi musuh dari sistem yang selama ini tak tersentuh. Dan kali ini, ia tidak akan bertarung sendirian. Dini hari, di ruangan sempit yang hanya diterangi layar komputer, Rama menatap data yang terpampang di hadapannya. Nama-nama itu, angka-angka itu, semuanya membentuk gambaran yang mengerikan. Korupsi ini bukan hanya melibatkan pejabat daerah, tapi juga perusahaan raksasa yang terhubung ke jaringan politik nasional. Bendungan yang gagal hanyalah puncak gunung es. Jika ia membongkar ini, ia tidak hanya akan berhadapan dengan para pejabat malas yang memilih kabur ke luar negeri saat bencana datang, ia akan melawan mereka yang selama ini tak tersentuh hukum, mereka yang mengendalikan negara dari balik tirai kekuasaan. Wanita jurnalis yang kini ia kenal sebagai Sinta duduk di seberangnya. Jika kita rilis data ini sekarang, mereka akan punya waktu untuk menutupi jejak. Kita butuh strategi, katanya. Rama mengangguk, pikirannya bekerja cepat. Kita butuh dua hal, katanya akhirnya. Pertama, tekanan publik yang tak bisa mereka bungkam. Kedua, jalur hukum yang tidak bisa mereka beli. Seorang pria berkacamata yang sejak tadi sibuk dengan laptopnya angkat bicara, aku bisa menyebarkan data ini ke jaringan media independen. Tapi itu saja tidak cukup. Kita butuh seseorang di pemerintahan yang masih punya integritas. Rama terdiam. Ia tahu hanya ada sedikit orang yang bisa dipercaya di sistem ini. Tapi ada satu nama yang muncul di kepalanya, seseorang yang selama ini diam. Mungkin karena takut, mungkin karena masih mencari waktu yang tepat. Aku akan menghubungi seorang jaksa yang dulu pernah bersumpah akan melawan korupsi, kata Rama. Jika dia masih punya keberanian itu, kita bisa membuat kasus ini menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Sinta menatapnya tajam, dan jika dia menolak, Rama mengepalkan tangannya. Maka kita cari cara lain. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Ketegangan menggantung di udara. Semua orang di ruangan itu tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Jika mereka bergerak terlalu cepat, mereka bisa dihancurkan sebelum kebenaran terungkap. Jika mereka bergerak terlalu lambat, semua ini akan sia-sia. Rama meraih ponselnya, mencari kontak yang sudah lama tak ia hubungi. Saat jarinya ragu-ragu sebelum menekan tombol panggil, Sinta berbicara pelan, setelah ini, hidupmu tidak akan sama lagi, Rama. Rama menatapnya, lalu tersenyum tipis. Hidupku sudah berubah sejak aku memutuskan turun ke lapangan. Sekarang, aku hanya memastikan perubahan itu berarti. Ia menekan tombol panggil. Dering pertama berlalu, kedua, ketiga. Lalu suara berat dari seberang menyapa, penuh keraguan. Rama, kenapa kau menghubungiku jam segini? Rama menarik napas dalam.
Karena aku tahu kau masih punya hati nurani. Dan aku butuh bantuanmu untuk menghancurkan mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan. Hening sesaat. Lalu, suara di ujung sana hanya berkata, bertemu aku di tempat biasa. 15 menit lagi, sambungan terputus. Dan perang ini baru saja naik ke level yang lebih tinggi. Hujan rintik-rintik turun ketika Rama tiba di lokasi yang dijanjikan, sebuah kedai kopi tua yang hampir tak lagi beroperasi, jauh dari pusat kota. Lampu remang-remang di dalamnya memberi suasana suram, seakan tempat ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada pelanggan. Rama masuk dengan hati-hati, matanya langsung menangkap sosok yang duduk di sudut, seorang pria dengan jas kusut dan tatapan penuh beban. Jaksa Arman. Aku tidak percaya kau masih ingat tempat ini, kata Arman tanpa basa-basi, menyesap kopinya yang sudah dingin. Rama duduk di seberangnya, lalu meletakkan amplop berisi dokumen korupsi di atas meja. Aku ingat janjimu dulu, kata Rama, bahwa kau akan membersihkan sistem dari dalam. Arman menatap amplop itu lama, lalu mendesah berat. Rama, kau tidak tahu seberapa dalam kubangan ini. Mereka bukan hanya sekadar pejabat rakus. Mereka punya perlindungan, polisi, hakim, bahkan sebagian besar media sudah dibeli. Suaranya merendah. Jika aku mengambil kasus ini, aku tidak hanya mempertaruhkan karirku. Aku mempertaruhkan nyawaku. Rama merasakan ketakutan di balik kata-kata Arman. Tapi ia juga melihat sesuatu yang lain, sebuah pergulatan batin. Keinginan untuk melawan yang selama ini dikubur oleh ketakutan. Kalau kau tidak mengambilnya, berapa banyak lagi yang akan mati karena mereka? Suaranya penuh emosi. Ini bukan lagi soal politik atau karir, men. Ini soal rakyat yang mereka biarkan tenggelam. Arman mengepalkan tangannya, matanya berkaca-kaca. Kau pikir aku tidak peduli? Bisiknya tajam. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu, Rama. Orang yang berpikir mereka bisa menang melawan sistem. Kau tahu apa yang terjadi pada mereka? Mereka menghilang. Atau lebih buruk, mereka dijadikan bagian dari sistem itu sendiri. Hening menggantung di antara mereka. Hanya suara hujan yang terdengar, beradu dengan degup jantung Rama yang semakin cepat. Lalu, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Arman akhirnya mengambil amplop itu. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, katanya pelan. Tapi jika aku harus jatuh, setidaknya aku jatuh di sisi yang benar. Rama mengangguk, rasa lega bercampur ketegangan. Itu sudah lebih dari cukup. Di luar, hujan semakin deras, seolah alam tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menanti. Di balik jendela kedai kopi yang buram, bayangan seseorang berdiri mengamati mereka dari kejauhan, lalu mengangkat ponselnya dan berbicara dengan suara pelan. Mereka mulai bergerak, sambungan terputus, dan dalam gelap, musuh yang lebih besar telah mulai mengatur langkah berikutnya.